Hai generasi mandiri, balik lagi di Tripod Trust Information Podcast Tripod, Trust Information Podcast. dengan gue Raya. dan gue Ica. Kali ini kita kedatangan siapa sih Kakak Ica? Kita kedatangan tamu yang spesial banget. Wow, pasti Iya. generasi mandiri penasaran nih tamu kita Betul. kali ini siapa? Nah, tamu kita kali ini itu berasal dari Prodi Informatika yang kuliahnya dari Universitas Nusa Mandiri Yang dan sekarang sedang berkarir sebagai TNI Angkatan Laut. Tepuk tangan dulu, gokil nggak? Nah, Keren. kita penasaran nih gimana perjalanan karir dari mahasiswa sampai ke TNI Angkatan Laut. Iya, Langsung geser aja. banget itu ya. Iya, betul. Langsung aja Langsung kita aja. sambut. Hai Kak Ali. Hai, oke. Boleh Kakak perkenalan singkat atau mau say hello sama Iya, generasi mandiri generasi Bang? mandiri. Oke, baik adik-adik sekalian, perkenalkan dengan kami Letda Laut Elektronika Alwi Al-Hadad. Kami mahasiswa lulusan Universitas Nusa Mandiri, Prodi Informatika tahun 2025. Jadi kami ini masih baru, Kak. Oke. Masih hangat-hangat. Pantes masih hangat iya. ya. Roti dong, roti Iya. hangat-hangat Oke. hangat. Oke. Nah, Kak, kita sempet ulik-ulik nih perjalanan pendidikan Kakak. perjalanan karir Kakak, Betul. pendidikan Kakak gitu. Dan ada yang paling menarik, Kak. Kakak ini dulunya jurusan IPS. Iya, Lalu apa yang akhirnya Kakak bikin serius masuk IT dan sampai ke titik yang sekarang? jadi bahkan bukan IPS juga, Kak. Kami dulu juga mondok. Jadi Oh. pondok itu sebenarnya di Madrasah Alia. Oh. Kami jurusan IPS. Berarti Di loncat-loncat banget ini kan Iya, Kakak. dicampur-campur. Oh, dari sana udah semua Kakak coba Iya. lah ya gitu. Nah, jadi waktu kami di pondok itu di Madrasah Alianya, kami ngambil jurusan IPS. Nah, setelah itu kami sempat daftar juga TNI. Memang cita-cita kami kan pengen jadi TNI waktu itu. Itu udah jadi cita-cita banget lah. Iya. Kakak. Bukan yang kebetulan aja Bukan, gitu bukan emang udah. kebetulan. Oh, iya. Nah, jadi perjalanannya itu ketika setelah lulus saya mendaftar, ternyata di situ saya gagal Iya. karena mata saya minus dan ada gigi bermasalah. Iya. Itu sempat saya operasi mata. Yang kedua juga gagal juga, yang ketiga gagal, dan itu frustasi yang benar-benar luar biasa, Kak. Berarti udah banyak gagalnya Iya, ya Kak udah- sebelum udah. jadi kayak sekarang gitu. Sudah operasi lasik mata, Iya. udah behel gigi, dan yang lainnya itu tentunya modalnya nggak Nggak kecil sedikit, ya. Iya, betul. Itu sampai saya merasa kayak jadi beban orang tua Oh, banget iya, nih, uh-huh. gitu loh, udah gagal ini. Lalu di situ tapi orang tua tetap mensupport, tetap bersabar, siapa tahu nanti Tuhan memberikan Ada hal yang rezekinya luar lah ya, biasa Kak. di balik ini Hmm. gitu. Mungkin ada hikmahnya. Lalu di situ orang tua menyarankan saya untuk kuliah. Nah, di sini karena kami berlatar belakang ketika itu agama, jadi di situ ada dua. Ini antara kuliah ngambil agama atau ngambil IT. Tapi orang tua menyarankan untuk IT karena peluangnya lebih besar. Jikalau memang nanti tidak masuk tentara, itu bisa berkarir di bidang IT. kerja yang lain di IT gitu. Lalu kami mantapkan lah di situ. Ya udah, kami masuk. Kebetulan dekat rumah itu kampusnya Universitas Nusa Mandiri seperti Oh, itu. iya. Jadi udahlah kami belajar di Universitas Nusa Mandiri ini di jurusan informatika yang memang kenapa kami ngambil informatika juga karena di pendaftaran TNI PPK itu jadi di TNI itu nanti ada jalur beberapa untuk jalur perwira ya. Jadi ada akademi militer itu untuk yang lulusan SMA, IPA. Nah, itu selanjutnya ada yang jalur selanjutnya itu ada PPK. Jadi perwira prajurit karir itu untuk lulusan S1. Nah, nantinya setiap tahunnya nanti dibuka kotanya masing-masing. Lalu saya melihat kota apa sih yang sering dibutuhkan oleh TNI itu sendiri. Nah, saya lihat ternyata yang agama ini setiap tahun nggak ada. Oh, iya. Nah, jadi saya melihat peluang yang paling besar dibutuhkan apa? Ternyata informatika tuh lebih dibutuhkan Lumayan setiap banyak, tahun. heeh. Apalagi kan perkembangan teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Jadi ya udah kami memutuskan untuk mengambil informatika di Universitas Nusa Mandiri. Tadi kan Kakak ceritain peran keluarga atau Iya. orang tua itu kan udah pasti ada. Kalau peran lingkungan kampus atau organisasi dalam ngebentuk Kakak yang sekarang ini Iya. ada nggak sih? Kayak Kakak di kampus ngikut organisasi apa? Terus pas selama kuliah tuh kayak gimana Iya. gitu? Kalau untuk organisasi selama masa awal tuh belum ada ya. Tapi mungkin perannya itu dari dosen kebanyakan. Di antaranya itu ya kan yang tadi sudah kami ceritakan, kami dari Madrasah Alia itu udah masuknya di program khusus. Jadi kalau waktu itu program khusus itu kami telat masuknya. Jadi orang-orang udah pada masuk di pertemuan ketiga, kami baru masuk.
di situ ngeliat ada codingan Python nih, codingan apa, tugas apa, nggak ngerti gitu, belum kebayang. Tapi di situ kami kayak memotivasi, ya udahlah mereka itu bisa karena mereka lebih dahulu. Nah, sedangkan saya nih nggak bisa ini karena memang saya belum belajar aja. Jadi saya Karena baru aja gitu ya, saya bukan berarti nggak ya, bisa. Saya korbankan waktu main dan sempat saya ikut pelatihan. Nah, di situ ada salah satu dosen kalau tidak salah Bu Francisca. Waktu itu ngajar web programming 1. Jadi ketika itu ada tugas dan presentasi, tapi saya di satu sisi lagi ikut pelatihan sertifikasi. Saya izin sama beliau, Bu, saya boleh nggak Bu ngambil sertifikasi di BPPTK di Komdigi? Alhamdulillah keterima. Boleh nggak saya tidak presentasi? Dan di situ dosen Bu Francisca bilang, ya udah kamu ikut itu aja nggak apa-apa, untuk ini nanti bisa diganti gitu. Dan beliau malah mensupport saya untuk mencari ilmu baru, coba di luar silahkan gitu. Mengulik. Nah, setelah dari izin itulah saya kayak semakin wah di dosen Nusa Mandiri ini dosen-dosennya ternyata mendukung-dukung loh, nggak membatasi mahasiswanya untuk belajar di luar. Dari setelah itulah saya makin seneng nih. Lalu saya ikut-ikutin dan ada salah satu di Nusa Mandiri juga NIC ya. Nusa Mandiri Innovation Center. Iya. Kalau tidak salah itu dipimpin langsung oleh Pak Fitra. Nah itu juga biasanya kami kalau misalnya pengen ikut acara, ikut pelatihan itu kami biasanya konsultasi ke Pak Fitra dan juga yang paling penting juga ke Kaprodi. Kaprodi kami itu Pak Arfan. Dan beliau juga mendukung banget waktu itu sampai sempet kami ikut pelatihan dari Digitalent itu dari saingannya itu kampus-kampus luar dan alhamdulillah kami masuk itu sekitar ada 50 orang doang yang terima. Mohon maaf ada 28. Jadi di kelas ada 28 dan di situ alhamdulillah juga dapat beasiswa juga dari mereka yang dimana dari 28 itu nanti cuma 5 orang yang dapat beasiswa untuk dibiayai untuk sertifikasi itu sekitar $300. Alhamdulillah kami juga dapat. Dan disitulah kayak Nusa Mandiri ini makanya saya senangnya di support langsung di lingkungan Nusa Mandiri karena dosen-dosennya mendukung dan juga tidak membatasi, apalagi pas lagi saya mendaftar di TNI ini itu yang paling mendukung banget menurut saya itu Prof. Duiza gitu. Langsung dari rektornya. Rektor langsung. Di situ saya bersyukur sekali kalau misalnya ada Prof. Duiza, makanya saya mengucapkan terima kasih Bu udah mau mendukung kami. Mungkin Prof. Duiza akan menonton. Ya. Terima kasih kepada Prof. Duiza dan alhamdulillah dengan support dari dosen-dosen Nusa Mandiri dan juga para NIC atau yang lainnya. Terima kasih, jadi saya bisa sampai ke titik ini seperti itu. Oke, jadi cukup sibuk ya perjalanannya hingga sampai di titik nggak yang langsung aja gitu ya, udah beberapa kali gagal, nyoba ini itu, udah jadi santri, sudah jadi mahasiswa, udah semua dicoba. Betul. Nah, gimana selama perkuliahan kan kakak daftar jadi TNI juga. Jadi gimana cara kakak menjaga konsistensi belajarnya dan supaya lebih berkembang di tengah kesibukan yang sedang kakak jalani saat itu? Nah, kalau untuk menjaga konsistensi sebenarnya ya kita mau keluar dari zona nyaman gitu, mengorbankan. Waktu kayak yang tadi saya bilang, ketika saya melihat teman-teman saya jago, sebenarnya saya itu mungkin bisa seperti dia, mungkin karena dia lebih dulu, karena saya belum bisa, karena saya belum merasakan belajarnya itu. Makanya saya korbankan itu waktu main game sama teman-teman, waktu main sama ngumpul-ngumpul sama teman-teman nongkrong-nongkrong tuh saya hilangkan sementara. Saya belajar dulu Uber gitu. Karena kan kita ini punya tujuan. Kalau memang kita punya tujuan, ya kita pegang tujuan itu dan kita Uber. Apa sih yang kita perlukan? Ya udah, kita jaga konsistensinya ya dengan belajar, jangan pernah takut mencoba hal baru gitu. Jadi kadang kebanyakan orang tuh, aduh aku takut nih mencoba hal baru. Stuck banget ya gitu. Itu. Jangan mau apalagi stuck ya generasi mandiri. Mahasiswa IT kan. Aduh, kayak gue salah jurusan dah gitu. Jadinya nggak bikin stuck. Udah gue bingung nih mau kemana gitu lah ya. Itu. Jadi konsisten, kita harus terus belajar, jangan takut coba hal baru, coba aja gitu. Kalau memang itu bukan passion kita cari passion yang lain. Kan di IT itu bukan hanya codingan doang kok, ada cyber, ada forensik, ada yang lainnya juga. Berarti kakak di TNI AL itu di bidang IT atau? Kalau kami sebenarnya di khususnya, kalau Matra kan Matra Laut ya. Kalau berdinasnya itu di Satsiber Mabes TNI. Jadi bagian cyber, di bagian cyber keamanannya ya. Berarti kakak bisa dong ngejelasin sedikit banyak ya cyber security itu apa dan kenapa bikin penting banget semua tuh harus dijalani sampai sekarang gitu loh kak. Ya, kalau kenapa cyber security itu penting sekali karena di zaman sekarang ini kan tentunya di balik perkembangan teknologi tentunya kriminalitas juga bukan hanya di dunia offline, tapi di dunia online pun kriminalitas itu semakin berkembang.
Nah, seperti dulu kasusnya kayak ada website KPU sampai dihack, ada lainnya itu. Tentunya dalam perkembangan itu kita juga harus mengembangkan keamanan juga, jangan hanya cuma bikin website gitu. Karena cyber security itu penting ya, karena kalau misalkan kita hanya mementingkan aset-aset kita tanpa kita mengamankan, itu sangat fatal sekali. Seperti kalau misalnya kalau di kampus itu bisa bahaya, data mahasiswa bisa bocor, tentu bisa dijual ke orang-orang, itu kan sangat bahaya sekali. Jadi makanya pentingnya cyber security itu ya untuk mengimbangi antara perkembangan teknologi dan juga keamanannya. Oke, jadi pas terjun di bidang ini, apa yang bikin kakak tertarik, terlebih-lebih fokus pada offensive security atau red team? Nah, jadi waktu kami pertama kali itu ikut yang dari Digital and Comdigi, yang kami izin sama Pak Arfan. Itu waktu itu, jadi di cyber security itu sendiri nanti ada blue team sama red team. Blue team itu lebih ke defensif, red team itu ofensif. Nah, kebetulan waktu itu kami nyoba defensif. Nyoba kayak menganalisa malware dan melindungi web dan semacamnya. Tapi ketika itu kami mau mengembangkan ilmu lagi nih. Kami datang ke Perpustakaan Nasional di Monas, kami cari buku-buku tentang cyber security. Ternyata ketemu salah satu bukunya miliknya Pak Ono itu keamanan website. Ternyata di situ bagaimana cara ngebobol suatu website gitu. Nah, itu kayak wah keren nih, ngehack website gitu. Nah, hacker lah ya. Nah, hacker. Jadi pas lagi saya coba-coba, pernah saya praktikkan langsung dapat data sekolahan. Wah, kayak kayaknya lebih enak di ofensif nih. Kayak kita menguji website ada tantangannya tersendiri seperti itu. Ada challenge-nya ya. Ya, ada challenge-nya. Jadi membuat wah keren nih kayaknya bisa ngebobol-bobol begini. Awalnya seperti itu. Kakak berkarir sampai sekarang, sampai udah jadi sekeren inilah ya gitu. Mindset atau prinsip hidup apa sih yang masih kakak pegang teguh, kayaknya gue tetap harus kayak gini nih gitu. Kalau mindset yang saya pegang jangan pernah lah kita takut mencoba gitu. Karena banyak kan orang dari kita memikirkan susahnya dulu gitu, tapi nggak mau menikmati apa yang di dalamnya gitu. Kita cobalah nikmati prosesnya, coba fokus gitu. Jangan takut lah coba hal baru, kayak aku takut capek, aku takut ini, takut mumet, takut ini gitu. Padahal kita jalanin aja dulu. Kalau misalnya memang udah nggak pas, kita cari yang lain gitu. Jadi prinsip saya tuh coba hal baru dan semangat, dan jangan lupa sebenarnya walaupun kita usaha, ya jangan lupa juga sama Tuhan gitu. Jadi selalu ingat Tuhan lah ya. Ya, kita imbangin usaha sama doa orang tua, dan kita serahkan langsung berdoa kepada Tuhan. Nah, dari pengalaman kakak sudah sejauh ini, kira-kira menurut kakak dari yang udah kakak lihat nih, apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang terkait keamanan digital? Kesalahan paling umum dari keamanan digital itu biasanya mereka terpancing karena hal-hal yang berbau-bau dengan uang. Gitu. Kayak misalnya kayak orang tua kita, mungkin kita pernah sebagai anak mahasiswa IT, ini ibu dapat uang nih, ini ada link. Oh gitu. iya, sekarang kan lagi ngisilin, tahu-tahu data kita bocor. Data bocor, uang rekening hilang gitu. Gitu. Oh, uangku hilang ya, emang tadi nginstal apa? Oh, ini tadi ada aplikasi undangan dari ini gitu. Dan ternyata itu bisa ngebikin data kita bocor. Ya Kak. Jadi sebenarnya itu disebutnya phishing. Jadi kita dipancing biar orang tuh tertarik dengan ini loh, ada sesuatu loh yang menarik loh, mau nggak gitu, dengan instan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin generasi mandiri yang dari tadi nonton, ada yang mau jadi kayak Kak Alwi nih, atau ada yang mau sejalan sama Kak Alwi. Dan mereka masih bingung nih Kak, gue harus kayak gimana nih, aku harus ngapain, terus jalan apa yang harus aku awali gitu. Betul. Mungkin Kakak ada pesan dan untuk generasi mandiri yang bisa Kakak sampein? Dalam bidang cyber security? Iya, dalam bidang cyber security. Kalau untuk itu, ya kita cari terlebih dahulu kayak komunitas, karena di cyber security itu lebih kuatnya komunitas. Lebih banyak di komunitas ya. Jadi kita cari komunitas, kita belajar bersama di situ gitu. Lalu kita coba juga tanya-tanya sama dosen seperti itu. Lebih banyak ngulik aja ya Kak gitu. Ngulik. Pokoknya jangan yang tadi kami bilang, cobalah hal baru, cari buku-buku. Jangan aman di zona nyaman. Dia nggak mau nyoba dengan alasan takut gagal. Karena Kak Alwi juga udah beberapa kali gagal sebelum menjadi kayak sekarang ya Kak. Karena orang melihatnya kadang, wah kamu enak ya Wi sekarang, enaknya sekarang jadi gini. Ya mereka nggak ngeliat prosesnya di mana, belakangnya penuh tangis di mana gitu. Wah, udah pokoknya babak belur lah ya ibaratnya. Udah hancur lebur sebelum menjadi kayak sekarang. Sebelum Kakak bisa jadi pakai seragam kayak gini, sebelum jadi sekeren ini, Kak Alwi juga udah pernah gagal generasi mandiri.
Oke, jadi mungkin itu aja ya yang bisa kita dengar dari pengalaman Kak Alwi hingga sampai di titik yang udah gokil Yang- sampai sekarang. Yang dia dari awal dari siswa dari Dari IPS. IPS, terus IPS-nya juga bukan IPS biasa, dia Iya. dari santri. Betul. Terus ke IT. ke IT, terus Tiba-tiba ke yang sekarang itu tuh Betul. udah kayak jujur aku dari tadi dengarnya kayak hah kok bisa gitu Iya, lah ya gitu. gitu. Nah, jadi itu guys, pesannya, kesimpulannya yang bisa kita tarik itu jangan takut untuk mencoba. Kalah berkali-kali bukan berarti harus menyerah. Iya. Mungkin emang belum jalan di kita. Betul. Mungkin di kesempatan 1 2 3 atau selanjutnya gitu. Oke. Mungkin sekian aja dari kami berdua. Mohon maaf mungkin kita ada salah kata atau salah penyebutan. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye. Tripod, Trust Information Podcast.